Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin, Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Syukur alhamdulillah kita bisa berjumpa kembali di channel Muhasabah Fiddin. Semoga perjumpaan kita ini dicatat sebagai amal ibadah dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Sahabat beriman yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, Allah Subhanahu wa ta'ala tidak menyukai jika hambanya melakukan perbuatan yang keji. Salah satunya adalah perbuatan zina yang wajib untuk dihindari oleh setiap umat muslim, supaya kita terhindar dari murka dan azab Allah Subhanahu wa ta'ala. Perbuatan zina termasuk dalam 3 kelompok dosa besar, dosa yang paling besar setelah dosa syirik dan membunuh. Dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa ta'ala secara tegas mengingatkan kita untuk menjauhi perbuatan tersebut. Sebagaimana dijelaskan dalam Al-Quran surat Al-Isra ayat 32, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, "Wala taqrabuz zina innahu kana fahishatan wa sa'a sabila." Dan janganlah kamu mendekati zina, sesungguhnya zina itu adalah suatu perbuatan yang keji dan suatu jalan yang buruk. Balasan bagi para pelaku zina yang tidak bertaubat kepada Allah sungguh sangatlah pedih. Para pelaku zina kelak akan dibakar di tungku api neraka. Syekh Mustafa Al-Adawi dalam bukunya menjelaskan bahwa balasan dan siksaan yang akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala kepada para pelaku zina kelak di neraka adalah kemaluan para pelaku zina akan dibakar di dalam tungku api neraka. Hal itu berdasarkan pada sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika beliau Isra Mi'raj. Beliau bersabda, "Pada malam itu 2 malaikat mendatangiku," dan seterusnya hingga pada ucapan, "Kami pun pergi mendatangi suatu benda seperti tungku. Tiba-tiba kami mendengar suara dari dalam benda itu. Ketika kami lihat, ternyata di dalamnya ada lelaki dan perempuan telanjang. Dari bawah mereka tiba-tiba meluncur bara api, dan ketika bara itu mengenai mereka, mereka berteriak-teriak. Aku Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bertanya pada kedua malaikat tersebut, siapakah mereka? Keduanya menjawab, lelaki dan perempuan telanjang yang ada di tungku itu adalah para penzina. Hadis riwayat Bukhari. Atau kama qala alaihi salatu wassalam. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, itulah sebabnya kita sebagai umat muslim wajib menjauhi perbuatan yang keji ini. Balasan bagi para pelaku zina tidak hanya di akhirat saja, namun apabila seseorang tidak bertobat dan meninggalkan zina, ia akan mendatangkan balasan di dunia. Dalam sebuah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Hendaknya kalian menjauhi perbuatan zina, karena akan mengakibatkan 4 hal yang merusak, yaitu menghilangkan kewibawaan dan keceriaan wajah, memutuskan rezeki, mengakibatkan kefakiran, mengundang kutukan Allah, dan menyebabkan kekal di neraka." Hadis riwayat Tabrani dari Ibnu Abbas. Atau kama qala alaihi salatu wassalam. Sahabat beriman yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, balasan bagi pelaku zina di dunia yang tidak bertobat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala adalah yang pertama, akan dihilangkan keindahan di wajahnya. Dampak buruk perbuatan berzina dapat menghilangkan keindahan di wajah. Setelah berzina, seseorang bisa saja terlihat cantik dengan make up yang menghiasi wajahnya. Namun, cahaya kecantikan tidak lagi dipancarkan oleh Sang Maha Pengasih. Seperti dalam surat Yunus ayat 27, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, "Seakan-akan wajah mereka ditutupi oleh kepingan-kepingan malam yang gelap gulita. Mereka itulah penghuni neraka, mereka kekal di dalamnya." Balasan yang kedua di dunia adalah hidupnya dalam kemiskinan. Sahabat beriman yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala,
Bagi para pelaku zina dapat membawa pelakunya pada kemiskinan. Sebab seseorang yang melakukan perbuatan zina akan mengejar kepuasan nafsunya dan mengeluarkan sejumlah materi untuk memenuhi hasratnya. Banyak contoh di kehidupan masyarakat menunjukkan balasan atas perbuatan zina. Misalnya saja, seorang pria yang tadinya mapan dan berjuang bersama istri, kini ia harus hidup melarat dan sendiri akibat berselingkuh dengan wanita lain dan melakukan zina. Balasan yang ketiga di dunia adalah dipendekkan usianya. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, usia yang pendek bisa diartikan dengan usia yang tidak berkah. Bagi orang yang suka berzina, hidupnya akan jauh dari rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tiada gunanya umur yang panjang apabila diisi dengan perbuatan maksiat dan jauh dari rahmat dan ridha Allah. Inilah akibat dari perbuatan zina yang bisa membuat usia menjadi tidak berkah. Kemudian balasan bagi para pelaku zina di akhirat adalah yang pertama, akan dimurkai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, berzina juga dapat mendatangkan murka dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Perbuatan keji zina mengundang kemurkaan Allah dan menyebabkan azabnya. Dahulu terjadi gerhana matahari pada zaman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian setelah sholat gerhana, Rasulullah bersabda, "Wahai umat Muhammad, demi Allah, tidak ada seorang pun yang lebih cemburu dibandingkan Allah saat hamba budak laki-lakinya atau hamba perempuan yang berzina. Wahai umat Muhammad, demi Allah, seandainya kalian mengetahui apa yang aku ketahui, niscaya kalian akan banyak menangis dan sedikit tertawa. Ketahuilah, sudahkah aku menyampaikannya?" Atau kama qala alaihi salatu wassalam. Balasan yang kedua yang akan diterima di akhirat adalah akan kekal di neraka jahanam. Sahabat beriman yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, Allah Subhanahu wa Ta'ala telah mempersiapkan tempat terbaik dan sangat khusus bagi para pelaku zina, yaitu mereka akan ditempatkan di neraka jahanam. Para pelaku zina akan ditarik mukanya dengan rantai ke neraka. Di sana ia akan disambut oleh ular berbisa dan kalajengking dengan ukuran yang sangat besar. Ular berbisa dan kalajengking tersebut akan mencabik-cabik tubuh mereka tanpa rasa belas kasihan. Dalam sebuah hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, di Jahannam ada sebuah lembah yang dipenuhi oleh ular berbisa. Ukurannya sebesar leher unta. Ular-ular ini akan mematuk orang yang meninggalkan sholat dan bisanya akan menggerogoti tubuhnya selama 70 tahun. Lalu terkelupaslah daging-dagingnya. Di sana juga ada lembah yang namanya Jub al-Huzn. Ia dipenuhi ular dan kalajengking. Ukuran kalajengkingnya sebesar bigol, peranakan kuda dan keledai. Ia memiliki 70 sengat. Masing-masingnya memiliki kantung bisa. Ia akan menyengat penzina dan memasukkan isi kantong bisanya ke dalam tubuh penzina itu. Ia penzina akan merasakan pedih sakitnya selama 1000 tahun. Lalu terkelupaslah daging-dagingnya dan akan mengalir dari kemaluannya nanah dan darah busuk. Hadis riwayat Bukhari. Atau kama qala alaihi salatu wassalam. Balasan yang ketiga yang akan diterima di akhirat adalah akan dihisab dengan sangat buruk. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, maksud kata hisab ini merupakan suatu perhitungan atau hitungan. Pada hari kiamat kelak, umat Islam akan memasuki hari perhitungan segala amal baik dan amal buruk semasa di dunia. Bagi para pelaku zina akan melewati yaumul hisab dengan kondisi yang buruk karena amal kebaikannya habis dimakan oleh dosa zinanya selama ia hidup di dunia. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, itulah balasan dan siksaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada para pelaku zina yang tidak bertobat kepada Allah. Na'udzubillahi min dzalik. Balasan yang akan diberikan tidak hanya di akhirat saja, namun juga akan dirasakan di dunia. Maka kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, semoga kita semua terhindar dari perbuatan keji ini. Amin ya rabbal alamin. Wallahu a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.